gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Kesini sama siapa Mbak? Sendirian sih tadi. Oh, sendiri. Kenapa nggak buat temennya? Temen saya malah lagi malas aja sih interaksi sama orang. Oh, jadi mutusin sendiri. Iya, mutusin sendiri. Oke, udah makan Mbak? Alhamdulillah udah tadi sarapan. Baik. Baik Mbak, jadi sebelum kita melakukan sesi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Bilqis Manisatul Umma, saya yang bertugas pada hari ini sebagai konselor. Kalau boleh saya tahu, siapa nama Mbak dan tinggal di mana Mbak? Nama saya Dini Mbak, tinggalnya di sini, kekos di Sumampir. Asalnya saya bukan orang sini sih, saya orang Sulawesi, orang Makassar. Kalau Mbaknya orang mana? Kalau saya orang Bekasi, Bekasi. iya. Nah, kebetulan Mbak datang ke sini, tahu dari mana Mbak tempat ini? Tadi kemarin sih, dari kemarin saya coba-coba scroll sosial media sih, cari-cari konselor kayak gitu, terus nemuin ini, mau coba dia datang ke sini. Gitu. Oh, baik. Jadi sebelum melakukan konseling, di sini tuh ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan sama asas keterbukaan, di mana seluruh cerita yang Mbak sampaikan ke saya ini sifatnya rahasia. Berarti nanti setelah adanya konseling ini saya nggak akan mengumbar-umbar cerita Mbak. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Mbak di sini itu dibebaskan untuk menceritakan semua permasalahan Mbak. Mbak mau nangis boleh, mau sambil ketawa-ketawa nggak jelas boleh, kayak gitu. Nah, terus di sini kita ada kontrak waktunya ya Mbak. Jadi kontrak waktu kita itu sekitar 30 menit ke depan. Nah, bagaimana Mbak? Jelas untuk hal itu? Berarti saya kalau mau cerita ini bisa dijamin ya Mbak rasanya, soalnya saya takut nanti takut ketahuan orang-orang gitu. Iya Mbak, itu sudah sangat dijamin kerahasiaannya. Oke. Ya mungkin kalau misalkan nanti sewaktu-waktu setelah selesai konseling Mbak membutuhkan sesi konseling kembali, nanti bisa kita bicarakan ya Mbak. Oke, gimana Mbak, sudah paham? Sudah. Nah, oke, sudah. Jadi gimana Mbak, ada masalah apa? Mulai dari mana ya? Saya bingung Mbak. Jadi kan saya tadi udah perkenalan di awal ya. Saya tuh bukan orang asli Jawa, tapi saya di Jawa tuh udah kurang lebih 5 tahun lah merantau. Ya kan asli Makassar gitu. Terus saya tuh di sini punya istilahnya saya lagi deket lah sama seseorang, sama cowok gitu, orang Jawa gitu. Ya sama-sama sih, dia juga belum kerja sih, maksudnya sama-sama masih menempuh pendidikan, tapi kita tuh udah punya komitmen gitu, pengen sampai nanti nikah dan sebagainya kayak gitu. Pembicaranya tuh udah mengarah ke sana. Tapi hal ini tuh sudah pernah saya obrolkan gitu ke orang tua saya, tapi enggak intens sih, cuman lewat telepon juga, baru sekali doang sih waktu itu, cuman perkenalan gitu. Kalau saya tuh punya adalah orang lagi deket kayak gitu. Tapi ya karena keluarga saya ya Mbak, terutama orang tua saya itu ada daerah sana kan, daerah Makassar kan apalagi suku Bugis ya. Suku Bugis itu ada namanya istilahnya uang panai. Jadi kalau orang mau nikah itu harus bawa istilahnya kayak bawa mahar gitu, maharnya nah, sesuai dengan strata wanitanya gitu. Apalagi kan keluarga saya lumayan budayanya kental banget, terus masih ada keturunan gitu kan, jadinya ya mewajibkan lah, istilahnya mewajibkan supaya laki-laki itu tuh datang dengan bawang panai yang jumlahnya ya nggak kecil gitu, gede. Dan itu juga pernah saya obrolkan ke pacar saya, tapi dianya ya gimana ya, namanya orang masih merintis, terus kayak ya nggak bisa nggak usah ada kayak gitu kayak gitu Mbak. Jadi saya sekarang bingung. Oh, berarti karena ada yang disebut uang panai itu, Mbak juga bingung karena cowok Mbak ini, pacar Mbak belum kerja, masih kuliah. Nah, apakah Mbak sudah mengkomunikasikan hal itu Mbak? Selain kayak tadi kan Mbak bilang pacar Mbak emang nggak bisa gitu kan, nggak perlu pakai uang panai. Nah, Mbak sendiri menyarankan
seperti apa Mbak ke pacar Mbak? Saya sih cuman bilang ya adat aku kayak gini gitu, kamu terima apa enggak gitu. Terus dia bilang ya gimana kalau sekarang juga nggak bisa kayak gitu, sekarang kan pasti itu juga butuh waktu yang lama gitu. Kalau kita lama-lama juga nggak ada ikatan kayak gini ya belum tentu juga nanti bakalan jadi kayak gitu. Di sana ada nggak sih Mbak, di tempatnya Mbak, istilah uang panai kayak gitu? Kalau di daerah saya sih nggak ada Mbak, karena kan saya orang Bekasi nih, mungkin ya emang larangan-larangan aja sih, kayak beda budaya gitu Mbak. Iya makanya saya juga heran di sini nggak ada, kayaknya nggak ada ya, yang nggak ada di ini ya, nggak ada apa istilah uang panai kayak gitu Iya, ya. beda bagi ya, saya. Mbak. Nah itu saya bingungnya di situ. Bingungnya juga apa ya di sini tuh, apalagi yang lagi deket sama saya itu tata keramanya itu orang Jawa banget gitu, orang Jawa banget. Terus saya apa ya jadi minder juga sih ngerasanya, kayak nggak bisa jadi apa ya punya tata krama yang sopan banget kayak mereka. Takut nggak diterima sama keluarganya juga sih gitu. Oh, berarti antara Mbak sama pacar Mbak ini sebenarnya ada rasa permasalahan yang berbeda ya Mbak. Kalau Mbak itu terkait tata keramanya, kalau misalkan pacar Mbak itu terkait uang panainya. Nah, kalau misalkan yang Mbak ke pacar mamasnya itu gimana Mbak? Udah dibawa ke keluarganya dan bagaimana respon keluarga pacar Mbak? Belum sih, sejauh ini belum pernah yang, mungkin komunikasi pernah lewat chat kayak gitu, tapi untuk ketemu yang ngobrol dari hati ke hati atau gimana itu belum pernah sih sejauh ini. Sayanya yang selalu ngerasa minder duluan gitu sebelum di sebenarnya sering sih diajak, cuman saya udah ngerasa kayak udahlah nggak mau, takut kayak gitu, takut nggak sesuai harapan, takut ekspektasinya dipatahkan sama orang tuanya gitu, takut jadinya gitu. Tapi apakah Mbak pernah belajar bahasa-bahasa yang Jawa halus itu sama pacarnya? Pernah sih, cuman saya juga sekali dua kali nggak yang konsisten gitu belajar, jadinya kayak saya doang sih yang males kayak gitu, jadinya ini susah. Nah, untuk permasalahan itu apakah pacar Mbak mempermasalahkan kalau misalkan Mbak itu nggak bisa Jawa halus seperti pacar Mbak? Sebenarnya sih nggak mempermasalahkan gitu, katanya ya udah nggak apa-apa gitu, cuman sayanya aja sih yang minder aja, selalu merasa minder dan insecure kalau masuk dalam keluarganya mereka juga gitu. Jadi mindernya beda ya Mbak. Iya, oh mindernya bahasa, lalu minder uang panai. Iya. Kalau misalkan untuk permasalahan bahasa, kalau misalkan orang tuanya tetap baik pun Mbak, apakah akan tetap melanjutkan apa menyudahkan selain permasalahan uang panai itu Mbak? Saya sih pengennya, ya sebenarnya ada sih rencana kayak pengen ketemu dulu sama orang tuanya gitu, pengen ngobrol-ngobrol kayak gitu, merekanya nerima saya atau enggak gitu. Cuman ya itu tadi sih saya bingung Mbak, saya tuh selalu merasa itu duluan, takut duluan kayak gitu. Iya enggak ya, jadi maju mundur kayak gitu. Jadi saya takut banyak hal kayak gitu. Nah, kira-kira gimana ya Mbak kalau saya kesana, apakah orang tuanya lebih baik saya tuh kesana coba dulu ngobrol sama orang tuanya apa gimana ya Mbak? Saya tuh takut banget tahu. Oke. Saya paham apa yang Mbak rasakan. Mungkin rasa takut itu ya susah ya Mbak ya, tapi mungkin bisa pelan-pelan Mbak coba. Tapi sejauh ini pacar Mbak maksudnya selalu ngajak terus nggak buat ketemu sama keluarga pacar Mbak? Iya, dia tuh semangat banget, selalu udah ditungguin sama ibu sama bapak di rumah kayak gitu, ayo main kayak gitu. Cuman ya itu tadi saya selalu nolak, takut di situ gitu. Dan nggak ada ini sih, saya juga nanya ke teman-teman kayak sebenarnya saya tuh merekanya pengennya tuh ngomong nggak apa-apa, ayo kayak gitu. Tapi mereka juga ya udah kalau takut nggak usah gitu. Jadinya saya tambah males kayak gitu. Ya mungkin menurut saya karena ada yang bilang ke Mbak ya itu kayak kalau misalkan takut nggak usah gitu. Tapi kan nggak ada salahnya kita buat mencoba ya Mbak. Apalagi kan pacar Mbak yang udah senang mau ngajak, apalagi keluarganya yang udah menunggu di sana di rumahnya. Ya mungkin Mbak bisa mencoba buat ya pelan-pelan, meskipun kita ada rasa minder, nggak bisa bahasanya beliau yang halus-halus gitu kan. Mungkin dengan Mbak berbicaranya
sopan, santun, mereka bisa menerima seperti itu Mbak menurut saya. Kalau untuk permasalahan perbedaan bahasa kayak gitu Mbak. Nah, terus yang masih Mbak beratkan, kalau boleh tahu apa Mbak terkait hubungan Mbak sama pacar Mbak? Gak apa-apa ya Mbak, berarti saya tadi coba dulu gitu bertemu sama orang tuanya terus ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya nggak apa-apa tuh Mbak, itu malah lebih baik kan seperti itu. Ya gitu. Ya udah deh, nanti paling saya coba kesana deh. Tuh. Terus ya itu Mbak, tadi itu kan masalah di cowoknya saya ya, di keluarganya dia ya, paling nanti coba saya komunikasikan lagi, coba saya kesana gitu ngobrol. Cuman ya itu tadi, saya takut mau ngobrol yang ke orang tuanya juga tentang uang panah itu, takut orang tuanya nggak terima gitu. Terus ke orang tua saya juga itu harus apa namanya ya, sistem di keluarga kita tuh seperti itu, harus ada namanya uang panai gitu. Kok kamu ini dan sebagainya gitu. Orang tua saya ya secara nggak langsung itu nentang kayak gitu, jangan mematahkan adat kayak gitu. Ini kan udah ada turun temurun kayak gitu, masa kamu mau menghilangkan adat itu gitu kayak gitu. Terus ya pacar saya yang kayak, lah ini kan sekarang udah zaman modern kayak gitu loh, maksudnya nggak harus yang kayak gitu, bahkan nikah aja nggak harus yang terlalu mewah-mewah kayak gitu. Pacar saya pengennya sederhana, terus kayak daripada uangnya itu dipakai yang untuk seperti itu, mendingan nanti untuk bangun rumah atau kayak gitu kan lebih bermanfaat kayak gitu. Pacar saya kayak gitu. Sebenarnya saya setuju sih sama dia, cuman ya itu tadi, tapi orang tua saya belum setuju. Iya, berarti itu emang budaya yang udah melekat ya Mbak. Oke. Terus pacar Mbak itu maksudnya sudah mengkomunikasikan ke orang tuanya nggak terkait uang panai yang harus dikasih ke Mbak? Nah itu sih udah pernah saya singgung waktu itu. Terus dia bilang coba nanti deh coba saya ngomong ke orang tua aku kayak gitu. Pacar saya kayak gitu. Terus belum ditanyain lagi sih dianya sudah ngobrol atau belum gitu. Takut takut tersinggung kayak gitu kalau ngobrol tentang itu kan hal yang sensitif lah gitu. Untuk sekarang berarti Mbak masih berhubungan sama pacar Mbak? Masih, karena emang kita ya itu udah lama, terus udah pengen komitmen ya, hubungannya bukan cuma main-main, pengen sampai serius kayak gitu, jadinya ya udah gitu. Terus kalau misalkan dari Mbak nih dan terkait uang panai itu udah dibicarakan terus-menerus kan Mbak. Nah terus pada akhirnya pacar Mbak tetap menyanggupi atau gimana Mbak? Dari dia sih tetap pengen memperjuangkan masih hubungan ini karena bukan hubungannya sebentar juga gitu. Dia bilang ya udah gitu, coba nanti, tapi ya itu tadi butuh waktu yang lama, kamunya mau nunggu apa enggak kayak gitu. Itu sih yang pertama pacar saya bilang tuh. Tapi terus dia bilang lagi coba deh nanti kapan-kapan, emang dia kan juga pernah ngobrol sama orang tua saya gitu, coba deh nanti kapan-kapan gitu saya coba ngobrol ke orang tuanya kamu kayak gitu, barangkali kalau saya ketemu terus ngobrol pelan-pelan barangkali bisa luluh kayak gitu. Untuk bertemu dengan orang tua Mbak itu rencananya emang lewat komunikasi telepon dulu atau nanti setelah lulus kuliah baru ke tempat Mbak? Kayaknya lewat telepon dulu, karena sekarang kan keadaan nggak memungkinkan. Terus nanti kalau misal lewat telepon memang masih dianya masih belum dapat jawaban kayak gitu, jawaban bener, nanti kayaknya bakalan datang ke sana kayak gitu barangkali nanti. Terus kalau untuk terkait orang tua Mbak sudah mengenal pacar Mbak? Mengenal lebih dalam sih belum. Nah makanya di situ, karena itu tadi saya kan cerita baru sekali nih ke orang tua saya, tapi orang tua saya udah matahin kayak gitu loh, jadinya saya mau cerita 2 kali 3 kalinya jadi takut duluan kayak gitu, jadi nggak pernah lagi cerita. Padahal saya tuh pengen cerita kayak dia tuh pekerja keras loh, dia tuh kuliah sambil kerja juga kayak gitu, dia lo punya kepribadian yang baik kayak gitu, apalagi orang Jawa tuh tata keramanya bagus kayak gitu, nggak harus orang sana kok kayak gitu sebenarnya. Cuman itu tadi saya udah takut duluan mau ngomong. Oke, terus solusi dari Mbak sendiri gimana Mbak terkait yang uang panai tersebut? Kalau misalkan
pacar mbak menyanggupi, tapi dari orang tua mbak tetap memberatkan atau tidak? Kalau uang panai sih, kalau misal pacar saya bisa menyanggupi sih ya nggak apa-apa ya, saya pengen kayak gitu. Cuman mungkin saya tuh pengennya tuh buat pikiran orang tua saya tuh terbuka gitu loh mbak, supaya dia tuh pikirannya nggak terlalu melekat budayanya gitu. Maksudnya sekarang kan zaman sudah semakin maju, maksudnya pernikahan kan harusnya dipermudah, bukan dipersulit kayak gitu. Saya tuh pengen mereka tuh paham dan ngerti kayak gitu. Nah, solusi dari mbak, maksudnya untuk meluluhkan orang tua mbak itu ada cara yang udah mbak lakukan seperti apa? Ya belum sih untuk menemukan hati, cuman saya tuh rencananya kayaknya emang orang tua saya tuh belum bisa nerima karena si cowok ini, pacar saya ini, karena emang maksudnya belum punya kerjaan tetap gitu loh, belum punya kerjaan yang ini. Jadi mungkin dia tuh akan diterima kalau dia tuh sudah punya kerjaan tetap. Bentar lagi kan lulus kuliah nih, lulus kuliah terus dia bisa cari kerja, terus mungkin punya kerjaan tetap, baru orang tua saya bisa nerima. Mungkin sih kayak gitu sih, karena ya namanya orang tua kayaknya realistis ya, masalah kayak gitu. Kayak gitu. Berarti mbak siap untuk menunggu pacar mbak? Ya saya sih siap gitu. Untuk itu ditargetkan berapa tahun mbak? Ini kan bentar lagi lulus, insya Allah ya. Ini kan sudah semester akhir, semester 8. Ya paling nanti setelah wisuda lah kayak gitu. Setelah wisuda itu nunggu pacar mbak kerja dulu? Iya, dia kan maksudnya sekarang sudah sambil kerja, jadi nanti pas lulus kuliah lebih fokus lagi ke kerjaannya gitu, supaya nggak terbagi waktunya. Kalau seandainya nanti setelah kerja tapi sudah target mbak harus langsung menikah dengan orang tua mbak, bagaimana solusi yang mbak ambil dengan pacar mbak? Itu sih ya paling kita komunikasikan lagi kayak gitu. Nih pacar saya juga mau berusaha nih gitu, kita sama-sama berusaha kayak itu. Paling nanti saya komunikasikan lagi sih ke orang tua saya baik-baik gitu, karena memang sebenarnya komunikasi saya dengan orang tua memang kurang baik sih, apalagi saya jauh ya. Jadi mungkin kalau cuma lewat telepon itu mereka nggak bakalan ngerti gitu. Jadi kayaknya saya perlu ketemu terus ngobrol dari hati ke hati sih kayak gitu paling. Oh ya baik, berarti dari yang saya dapatkan berarti mbak nanti melakukan pendekatan terlebih dahulu ke orang tua mbak secara langsung, karena kan untuk saat ini masih komunikasi lewat online gitu, jadi nggak efektif, mungkin jadi sulit mengerti orang tua mbak. Tapi sama ini hubungannya baik-baik aja mbak dengan pacar mbak? Baik sih, cuman emang kalau lagi bahas ke arah hal yang sensitif gitu, kita sama-sama bingung, itu aja sih. Tapi sejauh ini ya hubungannya baik-baik aja. Tapi di samping itu ada kekhawatiran nggak mbak untuk mbaknya sendiri? Kekhawatiran gimana tuh? Kekhawatiran hubungan mbak, mungkin berpikir cowok mbak tuh beneran mau berusaha apa enggak, atau yang lainnya? Kalau itu sih khawatirnya lebih ke itu tadi sih, penerimaan kedua keluarga ini sih. Untuk saya ke pacar saya kayaknya saya ya cukup percaya gitu, tapi untuk penerimaan ke keluarganya itu yang saya takut. Pacar saya punya budaya sendiri, saya juga punya budaya sendiri, jadi takut ya bertabrakan kan budaya kita itu. Jadi saya takutnya sih di situ, nggak bisa nyatu budayanya. Kekhawatiran terbesar sih di situ sejauh ini kayak gitu. Tapi untuk orang tua pacar mbak itu tidak, apakah memiliki syarat untuk memiliki menantu dari yang mbak tahu? Untuk kriterianya sih nggak ada, cuman itu sih karena adat itu yang harus ada uang panah itu sih. Sejauh ini kriteria yang lain sih nggak ada kayak gitu. Berarti dari yang orang tua pacar mbak juga maksudnya tidak terlalu menekankan persyaratan apapun gitu? Oh kayak gitu. Banyak gak sih mbak yang itu menikah, orang Jawa menikah sama orang luar, banyak gak sih mbak yang berhasil? Saya tuh kayak pengen tanya gitu ke mereka gitu, ada gak sih ya yang berhasil kayak gitu, apa semua gagal gitu? Dari yang saya temui ya mbak, sebenarnya banyak sih kayak yang berbeda budaya, apalagi kan Jawa yang katanya adalah yang Jawa sama Sunda, Jawa sama budaya segala macamnya itu. Tapi kan balik lagi ke kepribadian masing-masing ya mbak. Tapi dari yang saya temui itu ada aja yang berhasil, karena namanya rumah tangga ya mbak kan berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan emang keluarganya sama-sama menerima baik, menurut saya juga
ya bakal baik-baik aja sih rumah tangganya walaupun beda budaya kayak gitu Mbak. Jadi karena dari cerita Mbak tadi kan itu kan kayak keluarga dari pacar Mbak kan menerima baik, apalagi kan Mbak maksudnya punya tekad nih kalau misalkan Mbak udah selesai kuliah Mbak mau ngomong baik-baik juga kan ke orang tua Mbak, karena kan sekarang komunikasi masih lewat online, tapi mungkin nanti bisa jadi itu bakal diterima baik juga sama keluarga Mbak, baik keluarga Mbak ataupun keluarga pacar Mbak kayak gitu sih Mbak. Berarti ya itu ya Mbak, banyak ya juga yang bisa berhasil keluarganya meskipun beda budaya kayak gitu ya. Iya betul, karena kan dalam hubungan juga kan sebenarnya kita butuh komunikasi ya Mbak. Nah mungkin dari komunikasi itu bisa jadi lebih baik rumah tangganya kayak gitu Mbak. Oke Mbak, makasih. Jadi ya udah, berarti saya semakin yakin Mbak kalau meskipun kita beda itu bukan jadi penghalang. Mbak, jadi untuk sesi konseling kali ini bagaimana Mbak perasaannya? Lumayan better banget sih Mbak, karena saya sebenarnya karena nggak ada orang yang yakinin saya sih gitu. Saya juga bingung cerita ke siapa, soalnya teman-teman saya juga Jawa semua, jadi kayak bingung lah, mereka juga dari perspektif mereka susah mau nyampeinnya. Oh iya, mungkin untuk lain kali kalau misalkan Mbak Dini nih butuh teman cerita, Mbak boleh datang ke sini lagi, tinggal hubungi ya, nanti mungkin bisa dengan saya lagi. Apakah untuk sesi konseling kali ini sudah cukup Mbak? Cukup banget sih Mbak menurut saya, karena saya semakin yakin sih. Tadinya saya ragu-ragu tuh maju mundur, tapi sekarang saya sudah punya keputusan. Oke, baiklah kalau kayak gitu mungkin dari saya juga saya cukupkan. Saya minta maaf kalau misalkan banyak kesalahan kata ataupun perbuatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada Mbak karena sudah bersedia untuk menceritakan seluruh masalah yang Mbak rasakan pada saya. Mbak, baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Oke, makasih banyak ya Mbak. Hati-hati jalan ya Mbak. Oke. Bye-bye. Sabes